Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang komentar-komentar dari teman-teman yang belum sempat saya balas ya. Lebih tepatnya kurang lebih sekitar 2 mingguan, 2 minggu lebih ya. Saya nggak jarang on di PC ya. Kebetulan biasanya kalau balas komentar paling saya malam ya. Oke, dan kebetulan sudah 2 minggu lebih ini saya sibuk renovasi bangunan ya. Jadi kebetulan saya kerjakan sendiri ya, mengingat situasinya ya intinya gak ada duit lah untuk bayar tukang ya. Jadi saya kerjakan sendiri, otomatis malamnya saya hanya bekerja beberapa jam saja, itu pun fokus di perbaikan ya, sehingga saya nggak sempat untuk balas komentar dari teman-temannya. Oke, jadi mohon maaf buat teman-teman yang sudah lama komentarnya belum saya balas, jadi itu alasannya ya. Oke, di sini saya mau balas komentar teman-teman yang baru beberapa jam kali ya. Oke, di sini saya balas dulu punyanya Khairul ya. Ini tentang tambah harddisk pada laptop HP 14S CF2075TU. Oke, dan untuk pasang SSD bisa ya, untuk pasang SSD tambahan ya, mungkin untuk SSD SATA ya. Cuman untuk kabelnya agak susah juga untuk carinya, tapi mudah-mudahan sekarang sudah bisa ya untuk 14S ya, sudah banyak mungkin ya, karena ini saya upload beberapa bulan lalu ya. Bisa dicari saja di jual beli online ya, atau di marketplace. Lantas di sini ada Abel file BIOSnya. Oke. Untuk X441MA kalau nggak salah sudah saya sertakan ya untuk file BIOSnya. Bisa ada dicek di deskripsi ya untuk Mas Abel. Untuk file BIOSnya bisa dicek. Atau nanti bisa komen lagi ya, dan mudah-mudahan saya bisa balas dan saya bisa kirimkan file BIOSnya ya untuk Asus X441MA ya. Lantas ada Mamang UU, diameter pipa aluminium berapa ya untuk membuat antena radio komunikasi 2 meter band. Oke, jadi untuk Mamang UU untuk diameter bebas ya, mau 8 mili, 5 mili, 10 mili dan lain sebagainya. Yang penting panjang ya, karena itu yang menentukan frekuensi ya. Oke, untuk Mamang UU ya, dan kebetulan yang saya gunakan bekas jemuran itu sekitaran berapa? Sekitaran 1,5 sentian atau sampai 2 senti lah, kira-kira seperti itu, karena yang saya gunakan bekas jemuran yang dari aluminium ya, Mamang UU. Oke. Oke, buat Mamang UU. Lantas ada Nabila Hasna. Itu cek keyboard yang di layar pakai aplikasi kah? Betul ya, untuk Nabila Hasna.
Untuk aplikasi yang saya gunakan keyboard test utility ya. Untuk Nabila Hasnah. Jadi saya gunakan aplikasi Lantas Setiawan Kusbiantoro. Bang, gue mau tanya, Epson gue kalau buat ngeprint selembar isi terus selembar lagi kosong, begitu seterusnya. Jadi ada kemungkinan masalah di head ya biasanya. Oke, bisa coba di head clean dulu. Dan kalau misalkan udah head clean masih tetap, apalagi tinta sampai jadi habis ya gara-gara head clean, biasanya masalah karena head sudah kurang normal atau memang cartridge-nya kosong. Bisa juga selang menuju ke cartridge bermasalah ya, atau banyak kotoran sehingga tinta banyak tersumbat ya. Lebih baik dicek dulu dari mulai selang yang masuk ke cartridge, apakah cartridge terisi dengan sempurna atau memang kosong ya. Untuk Setiawan Kusbiantoro. Oke, untuk Setiawan Kusbiantoro, komennya sudah saya balas ya. Lantas di sini ada Danu Rinjani. Om, saya punya Bupeng Yupi 3R. Dia mau nyala kalau dicas, tapi kalau dicabut malah mati. Kira-kira kendalanya di mana? Jadi untuk Bupeng ya, ada kemungkinan masalah di baterai ya. Jadi baterainya sudah tidak nyimpan ya. Ini tidak menggunakan komponen tertentu ya untuk mengontrol arus. Jadi seadanya dari baterai. Kalau baterai nggak ada ya pasti mati ya. Jadi kesimpulannya ada masalah di baterainya ya untuk Mas Danu Rinjani. Lantas ada Muhammad Hafizi ya. Kalau agak gelap di bagian sudut itu masalah apa? Oke, jadi untuk layar ya. Cara menjaga ya. Untuk layar biasanya seandainya ada gelap, kemungkinan backlightnya ya. Backlight sebagian ada yang mati ya. Biasanya daerah tertentu, misalnya kalau misalkan sudut daerah tersebutlah backlightnya mati ya, sehingga menyebabkan layar menjadi gelap sebagian ya. Karena untuk backlit LED biasanya ada beberapa lampu ya. Seandainya salah satu lampunya tidak nyala atau memang lampunya sudah kurang baik, biasanya layarnya menjadi gelap ya. Itu Mas Muhammad Hafizi ya. Komentarnya sudah saya balas. Oke, untuk ALYX DSGN ya, linknya tewas. Oke, jadi untuk link downloadnya mungkin saya belum sempat perbarui. Jadi ada sebagian yang sudah diblok sama hosting. Jadi ya mungkin teman-teman bisa cari link lain ya dari sumber lain. Yang penting file atau aplikasinya sama ya. Buat ALYX DSGN ya. Jadi untuk linknya, karena saya sudah lama juga nggak ngecek link-link yang sudah saya simpan, dan mungkin saja sebagian sudah di blok sama hosting atau memang di nonaktifkan ya. Bisa cari sumber lain saja, yang penting aplikasinya sama.
untuk ALYX Dscan. Ini ada Calvin Lazuardi ya, parah, ini tips paling mantap. Oke ya, buat Calvin mungkin ya, Lazuardi, terima kasih sudah mampir, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini ada Mustafa Abu Mufidah. Oke, hanya menjawab salam saja. Waalaikumsalam. Di sini ada Musik Zamora ya, terima kasih bosku. Seperti itu, pertanyaan. Oke. Di sini ada Alkaza. Makasih Bang, ternyata dari kabelnya yang harus diganti ya, untuk mengatasi monitor PC tidak jelas seperti ada riak air ya. Memang kebanyakan kabel monitor ya. Kalau bisa cari kabel monitor yang memiliki kualitas yang bagus ya. Biasanya masalah ini bisa teratasi. Kecuali memang ada kebocoran lain ya, seperti di instalasi listrik dan kebocoran dari frekuensi lainnya ya. Lantas di sini ada Cumizawa. Kang, punya saya versi 3.10.14 IKB. Kondisi sama persis seperti di video. Saya sudah jumper juga, gak bisa nyala, tapi lampu charger di pojok nyala. Iya. Jadi untuk masalah Lenovo ya, 330. Kalau ini 31014 IKB. Kalau di jumper atau di short ya, untuk menghidupkan switchnya dan masih tidak nyala, jadi ada kemungkinan masalah bukan di keyboard ya, tapi lebih baik dicek juga ya untuk supply-nya, terutama supply yang ke switch on atau ke tombol power. Pastikan supply-nya ada ya, baru nanti bisa kita switch on ya, untuk seri 310 ya. Oke, mudah-mudahan pinnya sama ya untuk 310 ya, untuk Cumizawa. Oke, sudah dibales ya. Lantas di sini ada Maca LED ya, waktu ke Rantax jadi ketik apa? Oke, untuk masuk ke Task Manager diketik regedit ya. Oke. Untuk siapa tadi, Maca LED, diketik regedit ya. Mudah-mudahan masih sempat ini lagi ya, soalnya ini 2 hari yang lalu ya, jadi buat teman-teman saya nggak sempat balas komentar ya, berhubung saya lagi sibuk beres-beres rumah ya, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Di BIOS aja masih agak macet, solusi nggak cara memperbaiki keyboard? Oke, jadi seandainya di BIOS macet ya, tapi intinya adalah ketika kita melakukan pengecekan di BIOS adalah untuk memastikan bahwa keyboard tersebut memang masih ada yang berfungsi, itu ya intinya. Sedangkan tindak lanjutnya adalah memperbaiki keyboard di Windows ya. Dan seandainya keyboard terlalu parah ya, bisa coba
pinnya dilepas dulu ya, untuk pin ke keyboard. Nanti setelah Windowsnya running sampai start, baru keyboardnya dipasang. Seandainya proses startup terganggu sama keyboard, biasanya keyboard yang sudah terlalu parah bisa mengganggu ke startup. Kalau memang di BIOS masih macet ya, apalagi di Windows biasanya selalu banyak gangguannya ya. Atau bisa coba dipijit-pijit terlebih dahulu sebelum masuk ke Windows ya. Lantas ada Mohsafik Irhas ya. Terima kasih atas ilmunya. Oke. Untuk Mohsafik Irhas ya, mohon maaf kalau ada salah menyebut nama. Lantas ini komentar 3 hari lalu, mau tanya kalau keyboard non-prem diganti dengan keyboard non-prem yang ada LED atau keyboard lampu bisa enggak? Oke. Jadi untuk keyboard yang ada lampu dan yang tidak ada lampu ya, biasanya ini nyambung ke motherboard ya. Kalau keyboard yang tidak memiliki lampu ya, lantas kita pasang dengan keyboard yang ada lampu, itu pun belum tentu di seri tertentu atau di seri tersebut ada keyboard yang memiliki lampunya ya, biasanya, kecuali keyboard-keyboard yang memiliki lampu ya, lampu latar. Biasanya keyboard penggantinya pun memiliki lampu latar juga ya. Untuk Kristino Cornus ya, untuk komennya sudah saya balas, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Untuk siapa? Pazrin ID ya, kenapa saya coba cara di atas gak bekerja untuk laptop saya? Apakah ada cara lain selain diinstal ulang dan selain cara di atas ya? Jadi sepertinya kalau memang Windowsnya sudah korup, paling jalan terakhir diinstal ulang ya, atau bisa coba di recovery dulu atau memang di restore dulu ya, sebelum nanti ngambil jalan terakhir yaitu diinstal ulang ya. Untuk Mas Pajrin ID ya. Oke, di sini ada Mas Darussalam Official 4 hari yang lalu ya. Maaf, baru saya balas sekarang. Yang saya Lenovo IdeaPad S145 gitu katanya, gimana ya. Jadi bisa coba untuk IdeaPad S145 ya. Saya lupa lagi untuk keyboardnya, kita coba cari dulu. Oke, sepertinya bisa dicoba ya untuk Mas Darussalam. Untuk masalah tidak nyala ya, untuk Lenovo IdeaPad S145 karena memiliki tombol power di keyboard, mungkin bisa dicoba ya dengan cara yang ada di video. Oke, di sini ada Encentris Squad. Laptop saya masuk ke Task Manager saja nggak bisa apa-apa mungkin ya. Apa ada solusinya? Sepertinya seperti di komentar yang sebelumnya ya. Jadi untuk masalah tidak bisa masuk ke
konfigurasi biasanya memang konfigurasinya tidak bisa difungsikan atau memang disable. Ini tidak bisa dengan cara yang ada di video ya. Mungkin bisa coba di restore ke beberapa waktu lalu kalau memang pernah dilakukan update ya, baik itu auto atau memang disengaja di update ya, baik itu Windows ataupun drivernya ya, untuk masalah ini ya. Di sini ada info viral menarik. Aplikasi apa? Oke, jadi di sini saya menggunakan aplikasi Keyboard Test Utility ya. Oke, jadi kenapa saya tulis lagi? Karena takut-takut teman-teman yang berkomentar tidak melihat video ini ya. Jadi mungkin hanya membaca komentar saja ya. Oke, sehingga untuk video yang ini belum saya upload atau memang tidak memantau video yang baru dari channel ini, sehingga balasan komentar saya harus saya ketik ya, walaupun di sini sudah saya bahas. Bewok aja bang, video yang modifikasi tombol powernya yang mana ya? Untuk IdeaPad 330 itu sudah ada ya, tapi mungkin saya nggak pasang link. Oke, untuk modifikasinya jadi untuk modifikasi tombol power memang agak rumit ya. Jadi kalaupun saya videokan mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Mungkin kadang-kadang saya hanya sekilas saja dikasih gambarannya untuk perubahan jalurnya, karena memang di bagian modifikasi tombolnya agak-agak sulit juga untuk divideokan ya, mengingat sepertinya harus memiliki kamera yang cukup bagus biar sirkuitnya lebih kelihatan ya untuk Mas Bewok ya. Oke, jadi untuk gambaran hanya masalah di mengganti jalur keyboard ya untuk ke tombol power. Jadi seperti itu. Jadi saya biasanya gantikan dengan kabel dan modifikasi di bagian tombol powernya. Dan itu pun kalau tombol-tombol keyboard tidak ada yang masalah ya, berarti yang masalah hanya tombol powernya saja. Oke, dan saya sudah bahas juga ya untuk Mas Bewok. Saya bahas tombol power laptop Asus ya, dan itu sama persis seperti itu cara modifikasinya ya. Untuk siapa di sini ada Scofield 23. Ini benar bisa ditambah SATA. Saya nanya ke salesnya, tidak bisa. Tidak disarankan nambah SATA kalau mau upgrade SSD M2 nya. Jadi sebetulnya bisa ya, karena memang untuk konektornya sudah ada ya. Cuman untuk laptop ini memang tidak dikasih kabel ya. Beda lagi sama merek-merek lain seperti Acer kalau nggak salah ya. Selain ada M2 nya, ada juga kabel untuk SATA-nya ya. Jadi kita bisa nambah harddisk juga ya, baik itu harddisk ataupun pakai SSD lain ya untuk slabnya ya. Untuk Scofield ya, cuman yang jadi pertimbangan adalah mencari kabelnya ya. Untuk Mas Scofield 23 ya, mohon maaf kalau salah nyebut namanya. Lantas ada Marcel Agung
di sini hanya mengucapkan terima kasih. Oke. Lantas di sini ada Resa Rizky ya. Kalau ganti IC power kisaran berapa untuk satelit L40 ya? Untuk IC power, terutama IC controller ya, itu tergantung ya, tergantung merek dan tipe, tapi biasanya kisaran antara 100 sampai 150.000 biasanya ya. Kalaupun itu kisaran paling tinggi ya untuk IC powernya untuk Mas Resa Rizky. Oke, tapi beda tempat juga, bisa juga mahal, bisa juga sebaliknya ya untuk Mas Resa. Lantas ada Mega Budi, ini 5 hari yang lalu ya. Terima kasih. Saat mau pelaporan Zoom tiba-tiba blue screen, cari-cari info ternyata gagal update, akhirnya bisa balik lagi. Oke ya, buat Mega Budi ya, apalagi sekarang mungkin banyak sekali aktivitas di laptop ya. Oke, dan ini 5 hari lalu. Sebetulnya saya masih banyak ya komentar-komentar, mungkin sekitar 2 minggu lebih ya saya nggak balas komentar. Jadi ya seperti inilah. Itu biasanya kan saya tiap hari balas komentar, gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi on tiap hari di depan PC, jadi kadang-kadang saya pas responnya untuk balas komentar-komentar ya. Tetapi mengingat sekarang seperti tadi sudah saya jelaskan di awal video bahwa saya sibuk ya membereskan renovasi rumah gitu. Kalau kata orang sini mah renovasi saung lah begitu. Jadi saya sibuk jadi tukang merangkap gitu ya. Yang biasanya tukang servis sekarang jadi tukang bangunan, sama-sama tukang ya. Oke ya. Lantas ada Zul Pian. Alhamdulillah bang, abis nonton ini setelah saya lepas dan tekan sebagian keyboard udah mulai work. Oke, makasih atas bantuannya. Oke, sama-sama ya, mudah-mudahan berkah. Oke, dan yang penting keyboard selalu digunakannya, dijamin tidak akan kembali lagi masalahnya ya. Dan kalau jarang digunakan ya beli keyboard Slosin pun saya rasa paling bertahan 3-4 bulan rusak lagi, seperti itu ya. Di sini ada Lius Tandi ya. Lius Tandi. Saya sudah jumper kaki 6 ke kaki 1. Kaki 1 memang tidak ada nilainya. Setelah jumper nilainya sudah keluar mas, tapi layar tetap blank, ada respon dikit. Sudah ganti layar baru sama aja, sambung ke layar monitor bisa nyala normal, mohon pencerahan. Oke ya, jadi untuk masalah layar, jadi seandainya supply 3,3 nya hadir, lantas supply ke 19 volt nya hadir, biasanya ada satu lagi yaitu supply yang keluar dari VGA atau chipset. Kalau dari sana tidak ada, otomatis monitor tidak akan nyala ya, atau layar tidak akan nyala. Oke, dan pastikan dulu tegangan itu ada ya, atau tegangan VDD ya kalau nggak salah, untuk tegangan ke layar yang dari chipset atau dari VGA nya. Kalau dari sana tidak ada kemungkinan di chipsetnya ya. Jadi ada kalanya untuk masalah chipset layar bisa nyala,
layar eksternal maksudnya bisa nyala, kadang-kadang ada yang layar eksternal juga tidak bisa nyala ya. Oke ya, dan di sini Om Weng di sini sudah bantu balas ya. Oke. Coba kapasitornya yang ada di bawah prosesor diganti. Kalau model NEC token ganti 4 buah. Lihat tutorial di YouTube lainnya. Oke, terima kasih ya buat Om Weng sudah bantu jawab ya. Jadi tidak semua di jumper langsung bisa on ya. Kalau memang supply dari VGA atau chipsetnya ada, sudah bisa dipastikan di jumper langsung bisa nyala. Oke, untuk Ito Julio sangat membantu. Oke. Lantas ini siapa? 5 hari yang lalu, ini 6 hari yang lalu nggak work. Oke, jadi bisa coba cara lainnya. Aku anak baik. Oke, dan masih banyak ya komentar-komentar yang harus saya balas. Oke, di sini ada Muh Ali. Terima kasih, sangat membantu. Ke bawahnya di sini ada Rindi AN. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Oke, dan masih banyak lagi komentar-komentar yang harus saya balas dan belum saya sempat balas, dan mungkin video ini terlalu lama ya, dan mudah-mudahan saya bisa balas komentar-komentar yang lainnya ya, baik itu yang sudah lama belum saya balas tapi saya akan usahakan balas ya. Dan seperti di awal video, alasannya karena saya punya kesibukan lain, yaitu jadi tukang bangunan sekarang ya, walaupun sama-sama tukang, kemarin tukang servis, sekarang tukang bangunan ya. Jadi saya siangnya sibuk, malamnya capek juga gitu kan. Oke, jadi itulah alasan kenapa komentar dari teman-teman gak saya balas atau belum saya balas. Oke, jadi sebagian komentar sudah saya balas dan sudah saya videokan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.